Dan juga ada beberapa yang udah ngerjain codingan juga yang dari apa namanya Codecademy. Nah, kita lanjut lagi sekarang sininya ya. Nah, silakan yang mau record udah boleh record ya, sudah diizinkan. Nah, kita lanjut dulu. Nanti videonya yang sama minggu kemarin sekalian saya kasih ya. Nah, kemarin itu kita recap dulu ya. Nah, kemarin itu kita udah bikin namanya front end nih buat si React-nya ini. Jadi, kalau kita menjalankan di sini, ini saya basic dulu. Tinggal di npm start. Nah, kita jalankan di sini. Ya. Nah, di sini nih saya juga akan bikin folder lagi nih buat bikin yang campuran nih ya. Gimana kalau misalkan kita ada yang namanya tuh API. Cuma API di sini kita masih API dummy dulu ya. Jadi kita nggak bikin API yang komplit dulu, kita bikin API yang dummy dulu ya buat percobaan. Ya. Nah, jadi ini saya bikin dulu sebuah folder mkdir. Ya. Jadi saya bikin namanya mungkin user item ya, user item apps. Ya. Nah, di sini saya masuk ke namanya user item apps. Nah, di sini kan kita akan buat yang namanya ada dua folder nih. Ya, mkdir saya namanya client, di mana buat apa namanya React, ya. Lalu yang kedua ada namanya server. Ya, server ini buat yang namanya ya API-nya. Gitu. Sebenarnya sih nama folder mah bebas ya, nggak mesti kayak client server gini guys. Intinya mah ada dua, ya. Tuh, ada client server. Nanti kita akan jalankan dua-duanya. Nah, supaya mempercepat, ini saya mau copy aja ini semua yang di basic React. Ini saya mau copy semua, saya taruh sini. CP. Saya mau copy semua ke dalam client. Ya, jadi ini semua saya, oh sebentar, sorry sebentar, saya ulangin dulu yang di client. Nah, sambil nunggu copy ini kan lumayan lama, kita sekarang buat kita akan masuk ke namanya ke server dulu. Ya. Nah, server di sini kita akan bikin untuk dummy-nya dulu ya. Dummy itu bohongan ya, ibaratnya kayak server bohongan. Lah kenapa nggak kita server asli aja? Nah, itu nanti ya step by step ya, baby step dulu. Gimana kalau misalkan kita menerima ada yang server bukan buatan kita sendiri, ya? Saya akan bikin namanya npm init dulu, ya. Nah, dalam server ini saya akan install namanya JSON server. Ya, JSON server itu apa? Coba kita cek ya di sini. JSON server adalah, masukin dulu. Ya. Di sini adalah kita bisa bikin namanya ibaratnya kayak dummy API gitu. Kita bikin untuk yang API bohongan gitu. Ya. Oke, siap. Aman, Mas. Nah, caranya gini ya. Kita install namanya JSON server nih di sini tuh. Ya. Buat apa sih? Ini tujuannya buat nyimpen aja sih. Ya, ibaratnya seperti itu. Ya. Nah, kita lihat di sini. Kalau kita perhatikan di sini itu sudah menggunakan namanya. Tuh yang ini kan kita kemarin itu masih yang pakai statistik di sini ya. Tuh seperti ini. Gimana kalau misalkan saya ingin menggunakan yang namanya
apa namanya tuh si itemsnya dari si usernya. Nah, kita belajar dulu ya, step by step dulu nih. Ini lumayan lama nih downloadnya, kopinya. Nah, ini udah jadi nih di bagian servernya. Seperti biasa, saya git ignore dulu untuk bikin node modulesnya supaya nggak dimasukin. Ya. Nah, di sini saya akan bikin namanya code data.json. Ya. Nah, di bagian si servernya. Nah, di sini kan tadi ada namanya itu user ya. Tuh, ada namanya user sama item. Nah, di sini saya akan bikin namanya sebuah objek. Saya akan bikin isi namanya user. Nah, di sini saya akan bikin sebuah array of object. Sini ya. Di sini lagi, saya akan buat lagi di sini. Misalkan namanya items-nya. Ya, seperti ini. Oke. Kita baca dulu, kenapa nih error? Udah benar ya? Oke, udah benar ya ternyata. Nah, sekarang kita mau menjalani API bagaimana? Ya, kalau kita mau menjalankan API di sini, saya bisa ketik di sini namanya apa namanya package JSON-nya. Di sini saya akan menjalankan namanya, saya akan bikin namanya script ya. Nah, seperti yang kemarin kita belajar ya, bahwa script di sini nih terserah kita mau apa aja namanya. Ya. Nah, saya mau bikin namanya di sini dummy server ya, dummy API. Gimana sih tulisannya? Seperti ini. Nah, ini saya juga agak lupa. Kita cek dulu di sini. Nah, bagaimana cara ini ya? Caranya seperti ini. JSON server min-min-watch data.json berarti. Di sini saya tulis nih. JSON server min-min-watch data.json. Seperti ini. Sekarang yang bagian servernya, ini saya akan jalankan nih. npm run dummy API. Kita cek dulu, takutnya tidak salah. Sambil kita buat lagi yang di bawah. Kita buat lagi di sini yang bawahnya. Tuh, untuk yang si kliennya. Tuh, kita bisa tambahin, kita sebenarnya bisa nambahin banyak sih ya. Seperti ini. Kita bikin dua dulu. Tuh, yang di sini sudah jalan. Jadi kalau misalkan kita cek Postman, itu bisa. Ya, coba saya jalankan Postman dulu di sini. Nah, ini sekali lagi ini cuma buat testing doang ya guys, bukan berarti kita beneran pakai ini. Ini cuma kita belajar aja kalau kita menggunakan dummy API. Sekali lagi ini dummy ya, dummy itu bohongan ya, bukan beneran. Ya nanti step by step. Di sini saya akan masukin usernya. Ada apa aja sih? Ada ID-nya ya, tadi ada ID 1 ya kan. Sorry, ini sangat sensitif for JSON. Ada name-nya, tadi Pak Vincent ya kemarin. Mungkin ada username-nya. Nah di sini mungkin ada hobinya, ya. Misalkan tadi apa namanya makan. Saya buat lagi di sini ya. Kita step by step dulu. ID lagi di sini ya. 2. The name, misalkan namanya Enchan. Di coding misalkan. Di sini ada item juga namanya ya, seperti yang kemarin tuh. Bikin lagi sih namanya ID sini. 1. Mungkin name-nya. Oke, apa namanya itu ya? Lagi namanya itu minyak goreng ya. Bentar ya, type terus. Minyak goreng. Type-nya ini mungkin groceries. Ya, lalu di sini mungkin price-nya. Ya, 900.000. Ini adalah stoknya. Ya, dan seterusnya ya. Tuh. Nah, ini kalau misalkan di save ya bakal otomatis nge-restart. Nah, sekarang saya mau coba nih kalau pakai Postman itu seperti apa gitu. Coba ya, kita cek ya. Saya buka Postman di sini, ups apa nih?
Oh, sebentar. New. Sebentar. Send request. Nah, ini ya. Yang ini kemarin, yang ini saya tutup dulu aja. Ini tuh yang mana ya? Oh, saya lupa ya. Kalau saya coba download dulu. Area saya lihat. Oke, sudah. Nah, sekarang saya mau coba localhost nih. 3000 ya. Kalau saya send di sini ya. Nah, ini ada error karena apa? Di sini harus kita tambahin nih. Coba kita cek dulu ya di sini. Localhost seperti apa hasilnya? Ya, localhost 3000. Iya, dia merupakan JSON server di sini. Beda lagi kalau misalkan localhost 3001. Dia baru namanya React. Coba kan belum kita jalanin ya. Ups, apa nih? Tadi agak nge-lag. Nah, tuh. JSON server di sini ya. Ini server dummy yang kita buatin. Ini dari resources-nya tuh. Ada user, ada items ya. Jadi kita buat sendiri di sini. Nah, di sini itu yang namanya JSON server itu bisa kita root juga. CRUD juga sebenarnya sama kayak API. Jadi cepet kan, langsung jadi nih. Nggak usah kita pusing-pusing lagi kontrolernya. Kalau saya klik, tuh sama. Items sama. Ya, apa emang fiturnya semua ada semua CRUD ya. Coba misalkan kan user nih, user session di sini. Kita cek dulu tuh get ada di sini. Tuh keren kan? Saya, jadi semua yang kita buat di API kemarin di API nih kan kita kan setengah mati nih, setengah mati kita buat dari awal banget pakai controller ya, pakai roots. Ternyata ada yang lebih cepat pakai begini tuh langsung jadi. Ini bahkan kita nggak mikirin controllernya, langsung aja bikin ya. User 4 3 yang salah ya, misalkan James Bobby saya send di sini tuh masuk. Kalau saya get lagi di sini tuh masuk jadi. Wah, enak banget ya kak. Kenapa nggak dari awal aja kita pakai begini ya JSON server? Nah, ya jangan. Pasti selalu dari awal dulu, baru yang gampang. Nah, kalau misalkan ada JSON server, ngapain kita bikin API dari awal? Kenapa nggak dari kemarin aja pakai beginian? Nah, ingat di sini kita ini mau belajar bikin dari awal, bukan cara menggunakannya. Kita mau belajar dari teknis dari awal banget web itu bagaimana cara kerjanya. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, JSON server ini banyak fitur yang kita nggak bisa edit. Contoh, saya mau create nih di sini post user. Tapi kalau misalkan saya mengubah-ubah kontrolernya, bagaimana? Nggak bisa. Semua itu berdasarkan dari JSON servernya. Jadi ini nggak fleksibel. Ibaratnya kayak kita bikin web pakai WordPress. Ya, kita bikin web pakai WordPress ya, pakai WordPress. Jadi nggak? Jadi. Cepet nggak? Cepet. Cuma kan kalau kita mau ngotak-ngatik desainnya kan repot. Ya karena memang udah bawaan dari WordPress. Nah sama. Itulah makanya kenapa kita buat server sendiri. Ya, seperti itu. Contoh, misalkan saya mau get lagi nih, keren juga nih bisa di sini. Saya mau nge-get di sini, misalkan saya mau ngambil ID nomor 1, bisa juga get. Tuh. Kalau misalkan saya nomor 5, ada nggak ya? Tuh, objek kosong ya. Ini kita nggak perlu coding, langsung bisa semua. Pakai JSR namanya. Tapi kita nggak akan pakai ini ya, karena sangat terbatas. Kita akan menggunakan API kita dari awal yang kita buat. Tapi ini kita step by step dulu. Ini cuma pengenalan bahwa kalian nanti kalau di front end, itu kan bakal nunggu nih. Misalkan kan kerja tim nih.
Lalu bakal nunggu backend nih untuk bisa konsum API-nya. Kan lama. Mendingan kan buat sendiri server dummy. Buat testing aja. Seperti itu. Ya. Nah, lanjut lagi di sini. Sehingga yang ini sekali lagi itu hanya untuk dummy aja, bukan beneran ya. Nah, kita kembali lagi ke klien di sini. Server udah jadi seperti ini, tetap kita jalankan localhost 3000. Nah, yang di sini sekarang kita fokus ke yang namanya front end ya. Oh, ya, kita fokus ke klien. Pasang lagi sorry. Nah, ini kalau misalkan terlalu ribet ya, ini aja deh. Nah, gini. Di sini saya npm run start. Tuh, jadi ada dua nih. Tuh, dua server yang jalan ya. Seperti ini. Sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanya nggak mengenai server bohongan nih? Kita nggak pakai ya di codingan kita ini, cuma buat perantara aja, buat contoh aja. Ya, aman lah ya. Ini cuma buat pengenalan. Nah, sekarang kita fokus ke React lagi. Ini tadi cuma copy paste doang sama basic React, ya cuma copy paste aja. Jadi nggak usah khawatir. Sama persis kok kayak basic React. Cuma tinggal di kopas aja. Maaf Kak, Iya. mau nanya, ini Boleh. jalanin dua-duanya ya Kak? Betul, jangan dua-duanya. Itulah Berarti nanti kalau misalnya kita misalnya udah masukin API, juga jalannya dua-duanya ya Kak? betul. Itulah makanya kenapa gede ya. Oh, Itu oke, betul. baik Kak. Sip, mantap. Jadi memang kalau si full stack ini memang kalau bisa sih memang, bukan kalau bisa sih ya, sebenarnya sih itu memang peraturan khusus sih, memang harus rame gede gitu. Ya minimal 8 lah. 4 bisa nggak? Sebenarnya sih 4 jalan-jalan aja gitu. Cuma ya semoga aja sih nggak nge-lag gitu. Karena kalau full stack itu tuh kita bakal jalanin banyak macam nih guys. VS Code, Postman, browser, The Beaver, server jalan 2, belum aplikasi yang jalan di belakang lagi mungkin kayak Postgre, ya SQL-nya masih jalan. Itu makanya kenapa disarankan prosesor dan RAM-nya itu yang cukup mendukung. Ya, itu sih cuma syarat aja. Sebenarnya kalau kuat sih nggak masalah. Misalkan RAM-nya 4 GB, prosesornya i3 masih kuat ya nggak masalah gitu. Cuma ya jarang sih saya nemuin ya. Kalau prosesornya i3, RAM-nya 4 atau nggak RAM 2 tuh jarang saya nemuin jalanin mulus. Minimal 4 lah. Minimal RAM-nya 4 atau nggak prosesornya i5. Itu pasti mulus. Ya. Ini saja 16 GB aja masih suka nge-lag nih laptop saya nih. Harus ganti laptop nih kayak ini. Gitu. Cuma ya itu cuma selingan aja gitu. Lanjut dulu ya. Ini saya save, tuh ini yang kemarin ya. Tuh belajar React yang kemarin. Tuh di sini ya. Nah, di sini ada dua server. Ya. Apa yang kita jalankan? Nah, yang kita jalankan sebenarnya kan yang basic React ya. Yang ini cuekin aja. Ini sih cuma buat nge-testing aja, nge-test gitu. Nah, bagaimana ceritanya kalau kita mau ngambil nih? Ya kita mengkonsum API dari API ke front end. Bagaimana caranya? Nah, kita akan belajar ya. Nah, sebelum kita masuk ke sana, kita harus ngerti dulu nih, ada beberapa event ya terutama dalam React. Ya, di sini kita akan belajar untuk button dulu. Ya, kita akan belajar yang baby step dulu ya, jangan langsung yang susah, nanti bingung sendiri. Oke. Nah, yang ini profile ini saya ilangin dulu. Di sini saya mau buat yang namanya testingan dulu ya. Kenapa sih Kak harus testing dulu dan kita belajar dari step by step? Kenapa nggak langsung to the point aja nih? Bikin div-nya langsung jadi. Kita bisa ngikutin langsung. Nah, itu yang saya kurang suka sih ya. Karena itu jatuhnya ngapal gitu. Kalau kita mau bikin dari awal banget, kita kan harus ngerti seluk-beluknya.
Gitu. Makanya pasti saya ajarin dari awal nih, dari pembuatan sampai dipisah-pisah. Ini sebenarnya nih, seterusnya nih, kalau kalian udah mulai masuk project ya, ini langsung aja bikin di komponen sendiri. Nggak usah di app.js lagi dipisah, itu nggak usah. Kalau kemarin masa cuma ngajarin aja cara-caranya gitu, biar nggak kaget, oh kok tahu-tahu dipisah komponennya. Gitu. Nah sama nih, kayak button juga sebenarnya saya bisa aja langsung ngajarin bikin form, langsung add gitu bisa. Cuma saya nggak mau, saya pengen ngajarin dari benar-benar dasar banget, ya sejelas mungkin gitu ya. Karena ya kalau jadi cuma gampang, tinggal copy paste aja jadi sebenarnya. Jadi saya ada codingan sebelumnya, saya copy, saya paste, jadi. Cuma kan nggak belajar jadinya ya. Nah, kita lihat dulu di sini, saya bikin sebuah button di sini ya. Button. Sini class name, bikin seperti biasa ya. Ini bebas ya, kalian mau dipelajarin. Tapi ya kalau Bootstrap sih memang ini sih, buat pelajarin juga gitu ya. Saya bikin namanya click me. Coba click me ya. Sekarang saya mau lihat di sini click me, isinya apa nih? Tuh, cuma mau klik me doang ya. Kalau saya ketik nggak terjadi apa-apa. Ya. Sini saya inspect. Ya ingat kita bikin ke konsol dulu ya di sini. Ini kalau misalkan risih ini kan warning nih bukan error. Kalau misalkan risih tinggal di close aja, clear console. Ya ini kalau saya klik nih nggak terjadi apa-apa. Nah saya mau buat di sini ada namanya event di sini itu on click. Ya. On click seperti ini. Tujuannya buat apa? Tujuannya kalau misalkan kita klik sesuatu itu akan men-trigger sesuatu. Nah saya pengen begitu saya ngeklik itu console log di sini click me. Nah, ya. Saya save di sini. Saya save di sini, saya buka di sini, ya. Loh, saya belum klik, tapi kok langsung jadi, langsung muncul. Saya refresh di sini, tuh langsung muncul. So, kalau saya klik di sini, malah nggak jalan. Ya, loh, kok malah nggak jalan? Coba saya ulangi lagi ya. Saya refresh, langsung jalan otomatis. Nah, ini kan bukan syntax error, tapi logic error. Ya, ini yang pusing nih. Ya. Nah, ternyata dalam on-click ini, dia ini ada fungsi namanya callback. Tuh kan ya. Jadi memang React ini semua tuh teknologi yang canggih semua ya gitu. Jadi memang makanya kan di luar sana kan yang paling baik dicari kan ini React sebenarnya. Kalau nggak React Vue sama Angular kalau buat front end. Karena memang ini yang dipakai gitu zaman sekarang. Makanya callback, promise, asynchronous, OOP, MVC, IS6 itu semua teknologi yang baru semua modern. Jadi memang harus kita masterin. Nah, cara gimana? Karena kita butuh callback, saya bikin sebuah function, saya taruh di sini. Saya save. Callback apa sih, Kak? Callback itu adalah sebuah function yang dijadikan sebuah parameter dalam function lain, gitu ya. Nah, di sini saya masukin, yes, harusnya sih nggak mesti di-refresh ya. Ini coba ini saya refresh saja. Tuh, ini nggak muncul ya, tapi kalau saya klik, cakep. Ya, langsung bisa. Sampai sini dulu yang ngeklik, ada yang mau tanyain atau bingung? Kalau kecepatan bilang ya, biar saya bisa ulangin. Nah, aman ya. Nah, ini konsolog baru simple nih. Kalau konsolog. Tapi kalau misalkan kalian perhatikan di website kayak Tokopedia, Bukalapak, kan nggak mungkin nih. Klik langsung konsolog. Pasti ada beberapa function atau metode yang diperlukan. Nah, makanya di sini kita bikin sebuah function. Cons, misalkan namanya click handler ya. Namanya sih bebas ya, terserah kalian namanya ya. Ini cuma gampang aja nih. Saya masukin di sini console log. Klik ini. Yang console log ini saya hilangin. Saya ganti jadi namanya click handler. Ya. Seperti ini. Ya, terus seperti ini.
Jadi kalau saya jalankan di sini, saya refresh, ya, saya klik, tetap jalan. Ya. Sehingga cara yang terbaik adalah kalau kita mau bikin on click atau nge-handling, lebih baik kita bikin ya. Sehingga di sini mau saya tambahin pun juga saya bisa, misalkan konsolok nih. Setelah klik handler ya, saya mau bikin namanya belajar button. Ya, ini button ini sangat penting karena untuk pengisian form nanti. Saya klik me belajar button. Klik me belajar button. Tuh, dan seterusnya. Sehingga kalau misalkan kita bisa perhatikan di sini ada 2 baris, berarti bisa kita manipulasi. Ya. Maksudnya bagaimana Kak manipulasi? Ya, di sini contoh misalkan ya, di sini saya mau bikin namanya useStat. Misalkan namanya useStat di sini. useStat kemarin apa? Untuk penampung ya, variabel. Sini. Saya bikin namanya useStat di sini, lalu useSnippet, saya bikin namanya misalkan number. Ya. Saya bikin di sini 0. Ya. Nah, di kelas dan kontainer ini yang di bagian bawahnya ceritanya nih saya bikin namanya sebuah H1 nih. Saya mau panggil si number-nya. Set sini. Ya. Ini saya save di sini. Nah, si console log ini ya, saya mau isi seperti ini. Number seperti ini ya. Tuh, seperti ini. Jadi kalau saya klik muncul numbernya. Coba ya. Nah, ini kita cek dulu ada yang astaga ini pakai S ya. Typo, my bad. Nah, saya refresh ya. Ini koresi diklik tutup aja. Tuh, number 0. Ya. Sekarang ceritanya nih, begitu saya mau klik, saya mau alert, saya mau menampilkan. Caranya bagaimana? Bisa. Ya. Pakai gimana? Pakai seperti ini, guys. Ups. Alert di sini. Ya, saya masukin namanya. Number. Ya. Ini saya ulangin. Saya klik nih. Saya refresh ya. Saya klik, tuh muncul. Number 0. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanya mengenai button? Aman ya? Oke. Nah, ceritanya nih, saya mau bikin si number ini, kalau saya jumlahin, dia bakal nambah. Ya. Nah, ini kan ratakan nih. Saya bikin komponen aja ya. Supaya lebih rapi. New file, misalkan saya bikin namanya learn button. Import dulu React-nya, jangan lupa from React, const learn button. Sebenarnya sih kalau misalkan kita mau bikin nggak pakai nama yang sama, sebenarnya nggak apa-apa guys. Kayak misalkan kita nama komponennya itu bukan learn button, tapi kita mau nama fungsinya boleh nggak mau cari bingung sendiri ya. Lebih baik sih kita namanya sama gitu. Kayak ini kan learn buttons. Ini pun kita bikin jadi learn buttons. Gitu ya. Lebih baik sebegitu ya, supaya nggak bingung, nanti takutnya malah bingung sendiri gitu. Nah, ini saya import dulu ya, import learn button from, nah seperti ini, sini saya tinggal learn button. Seperti ini. Nah, yang ini saya taruh sini ya. Yang ini saya akan buat namanya useStat. Nah, yang ini saya taruh ya, saya copy paste, saya taruh di sini. Seperti ini ya. Tuh, sama aja.
sama aja. Nah, di sini kita lihat, nah sehingga di sini useState kan nggak perlu nih useState ya. Nah, seperti ini ya. Nah, kita cek dulu untuk memastikan jalan semua. Jalan ya. Pas saya klik, tetap jalan. Tuh ya. Itulah fungsi dari si komponen ya, enaknya begitu. Nah, ceritanya nih saya mau bikin, begitu saya mau ngeklik, ya, klik enter ini, saya mau jadi namanya add number di sini. Di sini pun saya mau bikin namanya add terus apa ya? Subtract ya bahasa Inggrisnya ya. Subtract number. Ya. Nah, coba saya mau console log dulu deh. Saya mau console log dulu di sini subtract. Di sini saya bikin namanya add ya. Selalu di sini kita tuh buat dengan perlahan-lahan gitu ya. Jadi nggak langsung kayak copy paste ketemu, jangan gitu ya. Kita harus testing satu persatu gitu ya. Berarti kalau ini jalan nggak kayak gitu. Karena kalau misalkan kita langsung itu jatuhnya ya kayak ngapal ya. Gitu. Ini danger aja deh, danger. Ups, apa nih? Oh, kurang ini ya. Sini. Nah, saya bikin namanya subtract. Sini saya bikin namanya plus ya. Oke, sekarang saya save dulu. Sekarang kita lihat di sini. Yes. Nah, tuh ya, udah berhasil ya. Kalau saya klik add di sini, add. Subtract. Ya, add, subtract, seperti ini. Tuh ya, nangkep ya, keren ya. Saya bikin jadi ke tengah coba ya, biar lebih enak gitu ya. Kak, kalau misalkan mau desain supaya rapi gimana? Oh, itu agak repot ya, kita mesti rapi lagi ya. Cuma yang penting kita belajar mekanismenya dulu di sini. Nah, setelah ke tengah nih, saya mau buat si number ini saya tambahin 1. Ya. Jadi, saya ambil dulu si number ya. Let, misalkan saya bikin namanya let jumlah sama dengan number tambah 1. Sudah gitu, ini saya akan bikin namanya set number, masukin jumlah. Yang ini pun juga sama ya. Saya panggil dulu nih, berarti let kurang sama dengan number kurangin 1, set number kurang. Oke. Sekarang saya save, saya jalankan di sini. Tuh, tambahin tuh bisa ya. Wih, keren ya. Tuh, bisa. Akhirnya sekian lama kita belajar juga mengenai React. Tuh. Oke. Sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain mengenai button? Kak mau tanya, Ya, monggo. kenapa kalau yang add number nggak pakai increment yang plus-plus gitu? Kenapa harus +1? Oh, pertanyaan bagus ya. Bisa nggak sih langsung number plus-plus? Sebenarnya sih boleh-boleh aja. Kayak misalkan begini, langsung number plus-plus itu boleh. Cuma kan harus tetap di set number ya, karena kita harus masukin ulang. Gimana? Nangkep nggak maksudnya? Jadi dia nggak bisa langsung kayak, oh number tambahin nggak bisa, harus di set number baru bisa. Karena dia dinamis. Gitu. Jadi kalau misalkan saya refresh di sini, kalau saya add, oh nggak bisa ya, sorry bentar. Oh, ternyata nggak bisa guys. Sebentar. Coba kalau ininya yang diganti number plus plus bisa Maksud ya? saya diganti plus-plus.
Oh, diganti password seperti ini dah. Iya, maksud saya gitu. Oh, coba ya. Harusnya sih bisa sih. Nomor lebih 11 ya. Oh, kenapa nggak bisa ya? Ternyata nggak bisa, guys. Harus tambahin 1. Kayak begini. Jadi dia nggak bisa ya, karena dia hitungnya untuk error. Mungkin karena dia pas number, dia langsung plus dia nggak bisa, karena dia pakai use state. Atau karena Hah? konstanta, bukan variabel yang bisa diubah kali ya, Kak. Iya, benar juga ya, karena dia konstanta ya. Iya, ya benar-benar. Jadi dia memang udah konstan, nggak bisa ya. Jadi pasti number begitu di plus, dia kan konstan nih. Sehingga pas dimasukin ke jumlah, dia nggak bisa, karena udah konstan dulu di sini. Bisa jadi sih gitu. Siap, makasih, Kak. Siap, mantap, nice question, keren-keren. Oke, lanjut. Nah, sudah gitu setelah kita tambahin di sini, ceritanya nih kita mau ngasih validasi. If numbernya kalau lebih dari 10, saya mau kasih alert. Angka nggak boleh lebih dari 10. Ya, coba ya. If number lebih besar dari 10, saya menjalankan alert sini ya. Alert di sini. X number tidak boleh lebih dari 10. Kalau else tetap bisa ya. Di sini saya akan tambahin di sini. Oh ya. Coba kita baca dulu logiknya ya. Eh, jumlah 1, kalau dia lebih dari 10, dia kan nggak bisa nih, dia bakal masuk sini. Kalau misalkan dia masih 9, dia bisa ya. Oke, coba lagi ya yang kurang ya. If saya bikin misalkan si number itu nggak boleh kurang dari 0 ya. Alert number tidak boleh kurang dari 0. Else-nya bisa yes. Seperti ini. Coba ya kita jalankan. Saya subtract. Oh, masih bisa. Oh. Oke, kayak logiknya begini logiknya ya. Ketika dia kurang, oh, coba kalau misalkan dia lebih kecil dari sama dengan ya. Nah, coba tambahin terus sampai 10. Ah, cakep. Namun tidak boleh lebih dari 10. Subtract sini. Nah, namun tidak boleh kurang dari 10. Sampai sini dulu, ada yang mau tanyain atau masih bingung mengenai button? So, kita masuk lebih lanjut yang lebih ribet. Ya, sebentar saya mau ke belakang dulu.
Nah, aman, lanjut sampai sini. Nah, tentu saja di sini tuh bisa berbagai cara atau logik ya. Contoh misalkan, ini kan buttonnya kan cuma 2 ya. Kalau misalkan buttonnya 10, emang kita harus bikin 10-10-nya button? Ya sebenarnya sih iya memang harus bikin 10-10-nya. Itu memang agak ribet ya, repot juga memang. Nah, sebenarnya ada juga yang kayak logic lain. Misalkan di sini kayak klik handler. Di sini kalau misalkan kita masukin add ya, di sini pakai switch aja. Oh, kalau switch begini. Ya, emang lumayan ribet ya. Nah, contoh yang di sini pun ini sebenarnya bisa kita percepat lagi sebenarnya. Ya, pakai cara yang arrow function. Ya, coba kita cek kayak di sini caranya. Ini saya tutup dulu. Kita coba mau belajar pakai cara is6 yang sangat cepat ya. Ya, kita ulang lagi di sini ya. Add number di sini. Ini ya. Ini kan ada kurang nih. Nah, ini kan ada if ya. Sebenarnya saya bisa pakai namanya ternary. Masih ingat ternary yang pas di is6? Ya, nah, kalau misalkan lupa nggak apa, ini coba diulangin lagi ya. Namanya ternary di sini. Tulisannya seperti ini ternary. Ya, jadi ternary itu cuma ada 2 kondisi. Kalau nggak true ya false. Sisanya itu nggak bisa. Ya. Nah, kita bikin dulu sini. Ini kan ada number nih. Saya bikin di sini ya. Number lebih besar sama dengan dari 10. Saya bikin tanda tanya di sini ya. Alert number tidak boleh lebih dari 10. Kalau false ya, kalau false di sini set number langsung aja ya, number plus 1. Nggak usah pakai jumlah lagi, kan boleh. Nah, ini kan kita percepat boleh nggak? Bisa. Kayak begini jadinya. Seperti ini. Ya. Nah, yang subtract pun juga sama sebenarnya ya. Subtract number. Sini. Sama ya. Number lebih kecil sama dengan dari 0. Kalau dia benar, ya, number tidak boleh kurang dari 0. Kalau salah, ya, set number kurang 1. Tuh, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya jalankan di sini, jadi refresh ya, berjalan. Oh ya, cakep ya, keren. Oh. Sampai sini dulu nangkap ya mengenai button ya. Unik ya jadinya ya kalau button ya. Bisa kita manipulasiin sebenarnya. Ini kalau cara cepatnya. Nah, kalau udah nggak ada, sekarang kita coba bikin belajar yang namanya pakai form ya. Kita step by step dulu. Add. Learn forms. Ini ya. Saya akan import dulu di sini. Ini berkali-kali nih biar sampai ingat ya. Export default learn forms. Oke. Saya save di sini yang app-nya. Ini bisa saya hilangin ya. Saya bikin di sini learn forms. Ya. Ini saya tinggal import.
seperti ini. Ya, tuh, jadi kalau kalian perhatikan tuh app-nya itu benar-benar rapi ya. Nah, di sini yang app-nya rapi, sehingga yang berantakan itu di bagian komponen-komponennya. Ya. Nah, di sini biasa nih, saya akan use that dulu di sini. Nah, kita mau coba yang namanya input si user. Ya, learn form. Kan kalau misalkan di prospek kan kita bisa masukin ya, ada user, ada hobi, name, hobi ya. Kita belajar yang simple dulu, jangan yang susah-susah. Di sini saya akan buat namanya sebuah kontainer, tentu saja kita akan bikin form. Ya, ini ikutin dulu aja. Soalnya ini masalah designing. Row ya. Saya akan bikin di sini call md misalkan 6. Lalu mx auto biar ke tengah. Sini. Juga bikin namanya m3. Nah, di sini oh iya, ini saya juga mesti bikin lagi nih ya biar rapi. Sebentar. H3 add form user. Text center ya, text center. Oke. Nah, di sini saya akan bikin formnya nih. Form di sini. Sekali lagi ini bawaan dari Bootstrap ya, untuk designing seperti ini. Kalau saya kan memang udah hafal ya, tidak paham, jadi langsung saya ketik aja. Kalau kalian misalkan masih bingung, oh ini apa enggak desainingnya? Kalian bisa cek aja di Bootstrap. Ya langsung copy paste aja, karena memang ini beda bidang lagi ya, ini CSS ya. Agak repot juga ya. Di sini, cakep ya, form control, lalu di sini saya kasih placeholder-nya name. Kalau pakai copy paste di sini untuk hobi. Sini hobi. Ya. Oke. Nah, kita tes dulu. Takut salah. Oke, udah bener ya. Cakep juga ya. Add from user. Ini tinggal diklik seperti ini ya. Nah, ini saya pengen nih. Saya kan pengen nih begitu saya input, dia kan bakal masuk nih ke dalam API kan. Nah, sekarang kita baca dulu strukturnya dulu ya. Name hobi. Kita mau bikin dulu nih yang simple dulu. Begitu saya klik, muncul nggak di konsolnya? Ya. Nah, di sini pastinya kita butuh yang namanya sebuah submit ya. Jadi form itu kalau kita nggak ada namanya submit itu percuma form tuh ya. Nggak bakal bisa juga karena kan nggak ada form submit ya. Last name, tab button, btn block aja, btn primary submit user. Oke. Sini coba salah. Kita cek dulu di sini. Oke, benar ya. Nah, di sini nih, ini kan ada berapa banyak sih formnya? Ada 2. Berarti kita mau nggak mau harus bikin ada 2 formnya. Jadi gini caranya ya guys. Use tab, snippet, name, di sini name. Di sini saya bikin ada 2. Berarti kalau ada 10 inputan, bikin 10-nya. Iya, bikin 10-10-nya. Gitu. Lalu di sini apa namanya hobi. Emang nggak ada cara cepatnya kak? Wah susah ya kalau mau cara cepatnya ya. Karena memang kalau di React itu kalau kita mau pakai cara cepat tuh bisa pakai namanya bantuan lagi gitu, package manager, ya npm lagi. Cuma kita mau bikin dan belajar dari awal dulu, ya. Karena yang selama ini kalian lihat itu di website ya bikinnya kayak gini dari awal. Jadi nggak cepet ya. Nah di sini saya bikin nih sebuah apa namanya submit handler ya. Ya sekali lagi sih namanya bebas ya, nggak masih submit handler bebas seperti ini.
Coba saya mau konsolog dulu, saya mau konsolog di sini submit handler. Selalu kita cek. Selalu kita cek. Ya. Klik. Nah, kan belum ya. Tentu saja belum dimasukin ke sini, saya juga lupa. Ya. Takut panik ya. Wah, kenapa nih? Ternyata belum dimasukin ya. Panik sendiri. Sini klik. Jangan lupa pakai callback. Sini masukin submit handler. Set. Nah, seperti itu. Kenapa nih? Oke, nah coba sekarang kita jalankan. Ya. Nah, udah jalan di submit handler. Ya. Sekarang saya mau ngambil inputan ini, lalu saya print di sini. Ya. Gimana caranya nih? Ya berarti kan caranya seperti ini ya. Konsolog aja di sini, konsolog. Terus aja deh, konsolog. Saya panggil name kan? Sini konsolog. Saya mau panggil namanya hobi. Oh ya. Nah, bagaimana cara kita mengambil name sama hobinya? Ya. Sementara kalau misalkan saya save di sini, kalau saya submit nih, ini saya hapus, saya submit nih, tuh masih kosong ini, kosong. Kalau dari mana kak kosong? Karena kan nanti kita setting sendiri string kosong. Tuh ini kan kita sendiri yang kosong. Gimana cara nambahinnya? Nah, kita lihat dulu di sini ya. Di dalam input ini, kalau untuk yang inputan, ada namanya tuh di sini on change. On change itu apa sih kak? On change itu begitu kita klik, dia bakal ada perubahan, langsung change. Cara bagaimana? Pakai target, pakai callback tentu saja. Coba saya mau testing dulu ya. Saya mau ke sini konsolog. Ya. Nah, ini rumusnya seperti ini guys. Ada yaitu event, target, value. Apaan nih kak? Nah ini ikutin dulu aja supaya nggak bingung. Intinya adalah kalau kita mau ngambil nilainya itu masukin target value seperti itu ya. Nah coba sekarang kita mau lihat nih step by step dulu ya, step by step dulu. Kalau saya masukin A tuh tambah A lagi konsolog, saya masukin semua tuh konsolog terus ya. Saya hapus di sini X tuh keganti ya, Y, Z. Ya. Artinya apa? Tiap kali saya input mau satu karakter pasti ada perubahan, setuju nggak? Ya, pasti ada perubahan di sini. Ya. Sementara maka itu di sini saya akan bikin namanya bukan konsolog lagi nih, tapi set name. Ya. Di sini pun karena sama saya ganti on change. Ya, di sini seperti ini set hobby target.value. Ya, seperti ini. Jadi kalau misalkan saya klik di sini, nih ya, kita lihat ya. Nih, misalkan admin, hobinya makan. Nih saya klik, udah keambil. Beuh, keren ya. Sekarang, bagaimana cara masukinnya? Nah, cara masukinnya ya sudah. Yang pasti kita harus convert dulu ke objek. Ya. Saya bikin lagi sebuah const temp object. Ya, temp object di sini. Masukin name sama hobby. Sini tinggal di print aja temp object. Kak, ID-nya bagaimana kak ID-nya? Nanti ya satu persatu, repot juga. Nah, di sini saya refresh. Ya, saya masukin lagi nih admin, hobi makan, submit. Udah berhasil objek. Nah, kalau udah masukin objek, udah enak nih. Bisa kita olah datanya. Seperti ini. Oke? Sampai sini dulu guys. Kalau kecepatan bilang ya. Ada yang mau tanyain? Saya bisa ulangi lagi kalau kecepatan. Ya, jadi aplikasi yang kalian lihat selama ini gitu ya di web kalau kita pakai React itu kayak gini awal-awalnya.
Jadi memang bagian bidang itu memang full stack itu masing-masing ada kesulitannya ya, front end-nya sulitnya begini, back end pusingnya logic gitu ya. Tergantung kayak sukanya yang mana. Nah, silakan coba kalian pelajarin dulu ya, pahamin dulu ya. Tuh, kita bikin seperti ini. Nah, kalau udah nggak ada, lanjut lagi. Kita udah belajar namanya submit handler nih, ya. Dan kita ceritanya mau masukin sebuah inputan. Nah, saya mau bikin di sini lagi untuk menampilkan si profilnya nih. Profil di sini ya. Tapi bukan pakai ini lagi. Pakai si apa namanya API-nya dari si users ya. Cuma tapi sebelumnya coba saya mau tes dulu ya. Saya agak lupa sih. Ini kalau pas nggak pakai ID tetap bisa masuk nggak ya? Jadi kan tadi kan ID 3 nih. Jadi 3 kan. Coba kalau nggak pakai ID coba ya. Tetap masuk nggak ya? Maksudnya tetap nambah nggak gitu? Saya lupa sih ini. Coba saya send. Oh, tetap masuk ya. Keren juga ya. Oh, jadi dia tetap bisa toh. Yang ini saya agak lupa sih. Ini soalnya kan memang cuma buat dummy doang nih. Wis, ternyata nggak perlu untuk tambahin ID. Ini kalau objek nggak masalah urutannya ya, nggak masalah. Oh, berarti nggak perlu nambahin ID ya. Gimana dia tahu ya? Oke lah, itu memang behind the scene-nya ya. Kita nggak usah ambil pusing. Nah, ceritanya nih, ini kan tampilnya kan seperti ini tampilannya nih. Ya. Saya mau ubah nih guys. Saya mau ubah ceritanya ya untuk nambahin apa tuh nambahin submit-nya di sini formnya, tapi saya mau tampilin di sini sebagai usernya. Ya, nah ini masalah designing ya. Berarti gini guys, di sini ya kita bikin namanya div as name container sini div as name row. Sini saya akan jalankan si profilnya ya. Sorry, sebentar. Nah, taruh di sini di bagian profile ini saya ganti jadi call MD call 6 seperti ini ya. Column button sih. Sorry. Confirm loh. Kita lihat di sini. Nah, tuh ya. Jadi tampil seperti ini ya. Keren. Nah, ini ya saya mau bikin seperti ini. Seperti ini, coba
Kita cek. Nah, cakep. Keren ya. Di sini, oke deh sampai sini dulu ya. Nah, coba ceritanya nih. Begitu saya klik sama nambahin di sini. Ya. Gimana caranya? Nah, ini agak repot nih. Karena apa? Kita lihat dulu di sini ya. Ini kan masalahnya kan beda komponen tuh. Beda komponen ya. Tuh, ini ada di profile, ini ada di learn form. Jadi tuh kita mesti kirim-kiriman. Kita mesti kirim yang namanya sebuah function untuk bisa ditambahkan. Ya. Nah, coba dulu ya, coba dulu. Misalkan ini learn form-nya, gitu ya. Yang ini coba kita masukin sini dulu. Oh, nggak usah. Ini kita dulu di sini ya. Ini kan pakai useStat nih. Saya mau hilangin dulu, saya mau hapus dulu di sini. Ya. Kita udah nggak pakai lagi yang tadi, ya. Kita udah nggak pakai lagi yang tadi. Jadi kalau saya save di sini kosong ya, loading data, be patient time. Sekarang nggak ada tadi kan isinya. Nah, kita kan mau ngambil yang di server tadi ya, di bagian Postman. Bagaimana caranya? Nah, di sini gitu ya, kita matiin dulu. Ada sebuah package namanya itu Axios. Jadi saya mau install dulu dengan pakai namanya Axios. Axios itu apa? Axios itu dia adalah sebuah modul atau nge-package untuk nge-consume API atau ngambil API. Sini ya. Maksudnya ambil API itu gimana, Kak? Nah, coba kita jalankan dulu ya. Kita baca satu persatu dulu, supaya nggak bingung. Ups, yes dulu. Oke, lihat dulu di sini. Oh, saya refresh masih loading ya. Oke, lanjut dulu di sini ya, front end. Nah, di sini ya, saya akan import yang namanya Axios. Import Axios from Axios. Ini urutan sebenarnya nggak masalah. Cuma memang sengaja saya pisahin aja sih. Di sini saya akan bikin namanya sebuah function. Ya, saya akan bikin namanya const get user. Ya, nama function pasti familiar ya. Familiar kayak apa? Kayak pas kita bikin di API, bener nggak? Namanya get user dan sebagainya. Tapi yang menjadi perbedaan di sini, kita akan menggunakan namanya Axios. Ya, nah Axios itu yaitu promise based. Jadi kita akan pakai namanya cara promise. Gimana ke caranya? Nah, kita lihat dulu di sini ya. Nih, kita lihat di sini. Kita lihat Postman dulu di sini. Ini kan udah jalan nih API-nya ya. Ini kalau saya send, hasilnya seperti ini. Oke, setuju ya. Hasilnya itu JSON. Untuk lebih make sure lagi, coba kita refresh di sini. Tuh, saya masuk ke user. Tuh, ini JSON. Udah berhasil. Jadi, API-nya nggak masalah. Ya, nah sekarang ini saya mau ngambil nih dari yang Postman tadi ke dalam si front end-nya. Cara gini ya guys ya. Nama Axios, saya akan bikin dulu di sini dalam kurung awal, metodenya itu saya mengambil get, karena kan saya mengambil get. Di sini nama URL-nya. URL-nya apa? Ya, HTTP localhost 3000 user ya. Setuju nggak user? Kan kita kan mengambil user. Di sini baru .den. Dan di sini ya, resultnya. Oke. Saya mau konsol dulu coba. Saya mau konsol dulu di sini resultnya. Kalau dia gagal, saya juga mau konsol juga ya. Selalu kita konsol, selalu kita testing dulu. Jadi jangan coding buta ya. Jadi kita apa namanya testing dulu. Nah ini dia nggak akan jalan kalau kita nggak jalanin ya. Jadi saya panggil dulu get user. Ya. Nah sekarang kita lihat di sini ya. Ya.
Saya refresh ya untuk memastikan di sini. Ya, tuh dia udah kepanggil. Lihat di sini, tuh. Ini merupakan hasil Axios-nya. Nah, dia ada di atribut data. Berarti sekarang saya ambil di sini ya. Result.data. Ya. Tuh, di sini ada namanya array. Nah, dengan begini jadi deh. Kita udah berhasil nih sekarang. Ya. Di sini si get usernya ya jangan kesolok lagi, langsung aja set user. Result.data. Jadi begitu saya jalankan di sini, langsung keambil semua. Dengan beginilah sekarang back end dan front end bisa berkomunikasi. Akhirnya sampai full stack juga. Gimana? Seru nggak sampai sini? Kemarin kan ada yang nanya masalah si Kiki atau Anya ya? Konsum API ya? Nah, baru sampai sekarang nih, bisa konsum API. Caranya begini. Gitu. Tuh, inilah caranya. Kalau kita mau consume API, consume itu konsumsi ya. Dengan cara beginilah, kita bisa ngobrol. Dari front end ke back end bisa ngobrol. Nah, gimana kalau misalkan saya mau kirim request ke dalam back end, pakai front end, nanti habis ini, kita akan input satu persatu. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain mengenai API-nya, consume API? Kamu tanya, Ya, monggo. berarti kalau misalkan ini kan baru nge-get data, nanti begitu update dan klik juga harus pakai Axios. Betul, benar. Jadi semua yang berhubungan dengan request atau nggak respons itu pakai namanya Axios semua. Betul. Oke, makasih Kak. Lengkap ya. Akhirnya kejawab juga ya. Gitu. Jadi, tapi ini Axios ini memang untuk JavaScript ya guys ya. Beda lagi kalau misalkan kita interface-nya pakainya pakai jQuery, beda. Kalau jQuery pakainya Ajax. Flutter juga beda lagi. Android juga beda lagi. Ya. Tapi pada dasarnya itu sama, consume API. Nah, yang kita pelajarin di kursus kali ini adalah kita pakainya web. Kita pakainya React. Sehingga cuma belajar Axios aja. Seperti itu. Tapi konsepnya sama. Sama halnya kayak MVC. Ya, MVC itu kan konsepnya. Nama foldernya mah bebas. Nama foldernya mah macam-macam. Nggak mesti MVC nama foldernya. Gitu. Ya, cuma MVC. Nama foldernya mah bebas. Nggak mesti MVC. Gitu. Nah, sama. Konsep consume API itu kayak begini caranya. Tetapi kalau beda interface, kayak beda Flutter, mungkin di Android, beda. Bukan pakai Axios. Ya. Tapi mungkin ada juga yang pakai Axios, saya juga kurang tahu soalnya. Karena buat yang mobile, React Native itu pakai Axios juga. React Native itu kan mobile tuh, React Native. Itu pakai Axios juga. Karena sama-sama JavaScript. Intinya mah kalau JavaScript mah pakainya pakai ini Axios-nya. Sebenarnya ada juga nggak pakai Axios. Pakai fetch juga sebenarnya bisa pakai fetch. Itu bawaan dari JavaScript-nya. Kalau Axios ini kan pihak ketiga nih, atau nggak third party modul. Nah, kalau fetch itu enggak. Dia itu bawaan dari JavaScript. Seperti itu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain? Mantap ya, udah mulai seru nih ya, udah mulai kebayang nih, oh caranya begini, dari back end ke front end. Tapi memang ya butuh waktu ya, nggak semuanya langsung bisa gitu. Wajar lah. Nah, sekarang kita lanjut bagaimana kalau kita mau input ya. Kita lanjut di bagian learn forms-nya. Berarti kalau misalkan mau input di sini pakai apa? Berarti siapin lagi di sini sebuah import Axios ya, Axios. From Axios. Nah, di sini submit handler ya, saya siapin submit handler. Di sini ya. Saya akan bikin namanya Axios lagi ya.
Saya akan bikin di sini. Nah, tetapi kalau saya sih sukanya begini guys. Kan namanya function apa sih? Arti dari function, dia hanya melakukan satu task tertentu. Ya, maka itu saya suka bikinnya begini. Get const, misalkan saya namanya, tadi kan submit handler, itu kan get user. Saya bikin namanya add user. Nah, di sini saya akan bikin namanya sebuah objek. Nah, di sini, ya, baru saya destructuring nih objeknya. Kan ada name, ya, ada hobi, ya. Di sininya baru Axios. Ya, tapi sekali lagi mah terserah ya, caranya mah bebas, ya terserah kalian logiknya. Cuma kalau saya mah kebiasaan ngodingnya rapi ya. Jadi saya tuh nggak suka kalau misalkan langsung bikin di sini jadi berantakan. Mendingan kita pisah functionnya. L, ya. Nah di sini saya bikin namanya HTTP localhost 3000 users, ya. Nah di sini kita kan pengen tahu nih, ini biasanya kan ada namanya create ya, bener nggak? Nah ini nggak perlu nih kalau di JSON, langsung aja begini. Nah di sini saya kirim namanya data. Datanya apa? Ada name, ada hobi, ya. Nah cuma saya juga agak lupa, make sure ya. Kita make sure, coba kita cek di dokumentasi. Ya, tuh saya juga nggak hafal guys, karena memang nggak pengen ngapal juga sih. Kalau lupa ya tinggal cek di Google, jangan dihafal ya, tapi dipahamin. Gimana kalau misalkan ngepost, coba benar nggak? Nah kita coba cek yang namanya Axios ya, Axios. Ini aja saya kan pakai hampir tiap hari nih, saya aja kadang lupa tahu. Karena saya soal dipahami gitu, kalau lupa tinggal cek. Oh, sebentar, cek. Mana ya? Axios.post. Nah, coba deh kita testing dulu. Harusnya sih bener sih. Kita cek dulu di sini. Ini saya mau delete dulu. Coba ya, result. Console.log. Result dulu ya. Selalu kita testing dulu ya. Saya juga nggak hafal isinya apa. Ya. Ada datanya kita masukin ke dalam Axios ini. Nah, dalam submit handler ini baru saya panggil nih user ya, time object. Oh, seperti ini ya. Ini mau dimatiin juga nggak apa-apa. Nah, coba kita cek ini. Coba ya kita cek di sini. Ada name misalkan. Oops. Wah, sebentar kayak yang pikir ngelupin forever. Misalkan jalan-jalan, ya. Oh, dia ini error ya. Coba dia proses submit di sini. Oh, udah berhasil ya masuk ya. Tapi ini belum berubah nih, harus di refresh dulu ya. Oh, sebentar. Oh, dia error nih guys. Oh, dia ini looping terus forever nih. Saya stop dulu ya. Oke, coba-coba ya. Sebentar, guys. Oke, coba kita cek. Ada di masalah di mana ini ya? Profile, kita cek dulu. Get user. Coba kita bikin dulu sebuah button deh ya, buat jaga-jaga ya. Cons, coba misalkan get user handler. Ini get user. Nah, di sini saya akan masukin ke dalam mana ya kan ya? Kita coba saya dulu designing-nya. Coba di bawahnya. Di bawah ini kolom 6. Berarti di sini coba div di sini coba ada button ya.
Coba satu-satu dulu ya, supaya nggak error. Get user handler. Ini coba saya bikin namanya get user. Class name btn, coba btn sn btn info coba. Kosong nih, jadi kalau saya klik, nah ada kan? Coba ulangin lagi ya. Saya klik di sini, kosong nih, karena kan tadi baru jalanin, ya. Kalau saya klik di sini kan baru nge-get nih, baru ada dong ya. Nah, saya juga mau coba nih, kalau misalkan saya mau masukin di sini, kayak gimana hasilnya ya? Coba dulu ya. Ini berarti udah berhasil. Coba kalau run forms ini, kenapa dia nggak bisa ya? Sebentar ya. Dia kan ini time object udah benar. Name object, add user, time object benar. Method post. URL HTTP localhost. Coba di postman ini kan benar ya. Coba ya. Axios post method coba. Post request. Ini sama aja sih. Ini masukin linknya atau tuh kan ini data benar. Metode post URL-nya ini benar, nggak masalah. Tapi kenapa dia nggak jalan? Coba lagi ya, coba lagi deh. Ini udah benar semua. HTTP localhost 3000 users benar. HTTP localhost 3000 users benar. Nggak ada yang salah. Metode juga benar. Post juga benar, tapi error. Coba ya. Oh, itu berhasil. Oke, berhasil nih ya. Wih, cakep. Second user. Akhirnya. Nah, guys. Berhasil ya, guys. Tuh, jadi bisa ya kalau kita form di sini. Tapi memang harus kita get user dulu. Ya, kita step by step dulu ya. Kita step by step dulu. Gimana kalau misalkan kita nggak mau kita nggak mau harus get user nih, harus otomatis, bisa nggak? Bisa ya. Coba ini agak repot ya. Harus ada namanya triggernya. Cuma itu nanti dulu step by step ya. Yang penting kita udah bisa dulu untuk masukin. Ya. Nah, sampai sini dulu guys. Untuk yang ngepost, ada lagi yang mau tanyain sebelum kita masuk ke delete? Gimana hari ini? Seru ya? Udah bisa masuk ke front end dan back end, udah bisa ngobrol nih front end sama back end nih. Nah, kita kan belajarnya kan pakai dummy server. Nah, sekarang udah kebayang nih, kalau pakai servernya asli kalian bagaimana? Sama aja nggak? Sama aja caranya. Karena apa? Karena basically, gitu ya, basicnya, sebenarnya tuh yang kita butuhkan tuh cuma endpoint-nya aja, kalau kalian perhatikan. Masa sih kan cuma endpoint-nya aja?
Nah, inilah enaknya tuh kalau front end itu sebenarnya dia cuma pengen tahu tuh isinya, yaitu endpoint-nya tuh apa, responsnya apa. Tinggal kita olah di sini. Tuh. Sebenarnya cuma ini doang ya yang front end butuhkan tuh cuma ini doang sebenarnya. Loh, logiknya bagaimana, Kak? Nah, logik bagian backend itu urusan backend, bukan urusan front end. Seperti itu. Tapi memang ya sama-sama kerjasama gitu. Kalau misalkan backend salah, ya front end juga salah. Tapi kalau front end salah ya belum tentu backend salah ya. Tapi kalau misalkan backend udah benar, front end-nya itu tampilnya berantakan atau nggak menarik, ya nggak bakal bisa dilihat sama user. User juga nggak mau lihat webnya kita yang berantakan. Ya masing-masing tuh ada enak-enaknya lah intinya. Seperti itu. Nah, kalau kita perhatikan lagi ya, ini sebenarnya tuh, lihat ini ada learn forms, Axios, ada juga di sini Axios juga nih untuk ngambilnya. Ya, ini baru dipakai sekali. Gimana kalau misalkan ada badak web, kita pakai berkali-kali get usernya? Kan repot, kita copy paste lagi, repot ya. Nah, bagaimana itu caranya? Nah, caranya adalah kita akan bikin di sini sebuah folder namanya fetch di sini. Ya, saya stop dulu di sini. Kita akan kelompokin dengan nama fetch di sini. Ya, mkdis src fetch. Ya, sebenarnya nama bebas ya, mau namanya Axios juga boleh ya. Nah, udah gitu saya coba npm start dulu. Oke, code src di sininya. Lalu di sini fetch. Nah, saya akan bikin namanya di sini. Kita kan khusus user ya. Nah, saya bikin namanya di sini user fetch. Ini ya. Seperti ini. Nanti di sini kita akan bikin si user fetch-nya. Oke. Nah, tapi ini satu-satu. Ini kan buat user. Nanti kalau buat item juga ada lagi. Ya. Tuh, ini udah nambah ya. Oke. Ini baru kita fokus ke user dulu ya. Gitu. Nah, di sininya itu kita nggak perlu lagi tuh pakai import gitu, nggak usah. Ya, karena kita di sini kita mau pakai namanya functionnya aja. Nah, di sini kita lihat lagi di sini ya. Kita fokus dulu sekarang kalau kita mau nge-delete. Ya. Di sini di profile ini berarti saya sediain lagi sama kayak EJS ya. Kita sediain di sini sebuah action. Ya, kita hari ini fokus delete dulu ya, yang untuk update nanti dulu agak ribet. Di sini button last name btn ya. Lalu di sini btn small, btn major, sini delete. Oke. Nah, di sininya itu saya akan buat lagi nih sebuah function lagi nih di sini ya. Const delete user. Nah, saya akan bikin di sini ada ID-nya ya, di sini. Sini ya. Nah, saya mau konsolog dulu coba. Selalu saya testing dulu ya. ID-nya itu apa? Nah, di sini ya, saya akan masukin on click ya. Saya akan masukin di sini delete handler, delete user. Saya akan masukin di sini ID. Tuh, saya akan masukin ID. Untuk ngecek dulu nih, kalau misalkan saya delete tuh nggak ID-nya. Coba kita cek dulu ya. Ups, apa nih errornya? Oh iya, karena tadi belum dijalanin ya, astaga. Kebiasaan nih, lupa. Dan dulu.
Ini yes dulu, bentar. Pemain nama. Yes. Nah, cek dulu. Lama banget. Kak, Ya, boleh monggo. mau nanya, itu Hah? kan di situ ada user sama index. Itu untuk apa ya, Kak? Nah, user itu buat tampilin ininya dari isi-isinya. Nah, indeks itu adalah si indeksnya. Tuh, jadi kayak indeks 0, indeks 1, indeks 2 seperti itu. Nah, untung juga ditanya juga, ya, tadi kan ini kan asumsinya kan nggak ada ID ya. Nah, Iya. itu udah ada ID tuh. Jadi nggak perlu lagi sebenarnya. Tadi itu tuh sebenarnya cuma buat pengganti ini aja. Pengganti ID. Tuh, seperti ini. Kalau tadi kan kita kan nggak ada ID ya, cuma name sama hobi doang. Nah, sekarang kan di sini udah ada hobi nih di data JSON-nya ya. Nah, berarti pakai ID aja. Oh, oke, Kak. Siap, saya juga tadi baru sadar, thank you. Nah, oke, get user, saya ambil delete di sini. Oke, keambil 1, 2, 3, 4. Nah, kalau udah kayak gini ketemu nih, tinggal dimasukin nih, di delete. Masukin di yang namanya Axios-nya, ya. Jadi tinggal dimasukin aja berarti Axios, ya, sini. Kita mau pakai method nih ya, method di sini delete, oops. Nah, delete itu ID yang mana, bener nggak? Seperti begini, URL, ya, HTTP localhost 3000 user /$ID. Bener nggak? Kan kita kan menghapus yang ID-nya. Di sini .then second result. Ini console log. Gitu ya. Sini catch, ya. Di sini error. Jadi kalau misalkan error, kita akan tampilkan di sini. Tuh, seperti ini ya. Sekarang kita lihat di sini. Berhasil nggak kita hapus? Coba ya, saya buka data JSON-nya. Coba kalau saya hapus ya. Saya refresh dulu, coba. Saya get. Coba saya delete yang ini ya. Set. Oke. Dia katanya, datanya objek kosong, dia katanya oke. Coba kalau saya get user, tuh udah kehapus. Saya delete lagi di sini. Udah kehapus. Ya. Selagi saya hapus lagi misalkan di sini. Udah kehapus semua. Sehingga kalau misalkan saya perhatikan di sini, tuh ini udah kehapus semua. Ya. Coba saya mau nambah lagi, misalkan saya mau hapus semua, tuh hapus semua. Tuh ya, juga tadi salah, harusnya bukan +1 lagi, nggak usah nih. Seperti ini.
Udah bisa ya. Sekarang saya mau nambahin lagi nih, di sini. Freelancer tadi ada namanya admin, hobinya minum, saya submit, udah berhasil, saya get, tambah. Terus lagi, jalan-jalan, submit, get result, masuk. Tapi kok ID-nya jadi kembali lagi kah 1, 2, 3, bukannya beruntun. Nah ini kan bukan pakai Postgre ya, ini kan pakai JSON. Beda lingkungan, beda environment, beda sifat juga. Seperti itu. Oke, berarti di sini kita udah belajar, hari ini udah belajar namanya button, use state, ya untuk nge-CRUD juga kita udah belajar. Kita udah ngerti bagaimana caranya menghubungkan dari back end ke front end. Kita udah belajar juga bagaimana ngambil pakai Axios, ya. Udah bisa nge-read, create, dan delete. Update belakangan ya, satu-satu. Oke, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain mengenai CRD? Sebenarnya seru ya emang, cuma memang banyak ya, apalagi kalau full stack itu kalian sebenarnya pelajaran itu nggak cuma back end doang, nyambung lagi ke front end-nya tuh seperti ini. Memang harus diulang-ulang sih sebenarnya. Tapi sampai sini semoga kalian udah ada bayangan, oh bahwa seperti ini cara kerjanya front end. Percayalah guys, ini merupakan sangat dinamis nih pakai React. Kalau zaman dulu lagi itu ya pas pakai jQuery, wah lebih ribet lagi. Ini itu lebih dinamis toh. Ini lebih gampang hitungannya. Lebih gampang aja kayak gini ya, lebih gampang ya. Gimana zaman dulu ya, pakai jQuery, pakai Ajax itu, jQuery dulu. Nah, Ajax itu biasanya tuh kalau yang kayak belajar PHP atau nggak belajar pakai Laravel ya, itu pakainya Ajax tuh biasa ngambilnya. Karena kan PHP itu kan back end. Nah, pas mau ngambil di depan itu pakai Ajax buat HTML sama CSS. Pas zamannya sebelum ada React. Nah, itu juga ribet kalau pakai Ajax lagi. Karena apa? Harus install dulu jQuery. Nah, sekarang kalau kita pakai React, itu nggak perlu pakai install jQuery lagi. Nggak usah pakai Ajax lagi, pakainya Axios. Kalau React. Ya, seperti itu. Nah, sampai sini dulu. Ada yang mau tanyain sebelum kita masukin ke fetch-nya? Kita pisah-pisahin satu-satu. Kak, saya masih bingung yang URL-nya ini sih, Kak. Oh, iya boleh. Bingung di mana? Kenapa dia pakai cuma users doang gitu, Kak? Nah, karena ini memang kita ngikutin aturan JSON servernya. Gitu. Nah, kalau kita kan dulu kan nggak pakai usernya begini, bener nggak? Kalau mau ya pakainya kan begini kan, bener nggak? Iya. Nah, boleh dipakai sama aja. Oh. Gitu. Nah, itulah makanya kenapa kita perlu namanya dokumentasi API dari si backend. Karena yang perlu front end tahu tuh sebenarnya endpoint-nya aja. Yang front end perlu tahu tuh sebenarnya endpoint-nya, cara request-nya, sama response-nya. Itu doang sebenarnya yang front end perlu tahu. Gitu. Oke, makasih, Kak. Sip, thank you, mantap. Nah, kayak contoh lagi misalkan di sini. Kan kita kan belajarnya kan langsung pakai begini ya. Dilihat ya, bener nggak? Nah, berarti kalau kita pakai API kita, tambahin seperti ini. Seperti itu. Jadi fleksibel. Ya, mantap. Next question. Nah, sekarang jam 9 kurang, satu lagi, dikit lagi ya, dikit lagi. Sekarang ini saya mau import Axios di sini. Loh, ini kita mau ngapain, Kak? Saya mau masukin semua yang berhubungan dengan Axios seperti handler-handler seperti ini. Saya mau masukin ke dalam user fetch. Ya. Jadi saya akan taruh ini semua nih. Saya akan taruh ini semua. Taruh sini, ya. Yang add juga taruh sini. Yang delete juga taruh sini. Ya. Loh, Kak, kalau misalkan kita dari awal bikin sini, kenapa kita nggak langsung taruh sini aja? Ya, ingat, kita nggak langsung belajar langsung cara jadinya. Kita mau belajar dari awal buatnya. Jadi kan kalau gini kan paham, oh awalnya kenapa begini. Ya, jadi kan tahu awalnya.
nggak langsung ngapal doang. Gitu. Karena bagi saya tuh ini lebih penting ya daripada kayak langsung ngapal gitu ya. Nah, ini saya ekspor semua nih. Saya ekspor semua di sini. Termasuk nanti kita akan buat namanya update juga. Ya, cuma kan belum kita buat ya. Update user. Atau mungkin itu juga bisa buat nanti yang namanya find by ID juga bisa. Ya, find by ID user juga bisa. Karena kan pada dasarnya kan sama pakai Axios. Ya. Nah, di sini kalau kita perhatikan ini kan sama semua URL-nya ya. Bener nggak? Tinggal dibikin aja. Cons URL besar. Ya. HTTP localhost 3000. Ya. Yang di sininya tinggal ambil semua aja. Tuh ya. Dollar URL. Tuh. Jadi kalau misalkan kita mau ganti ya kita tinggal ganti satu aja, kita nggak mesti ganti semua. Repot. Ya, tuh. Sebenarnya tuh kayak gitu bukannya bikin pusing, tapi tuh memudahkan sebenarnya. Jadi kalau misalkan ada pergantian URL nih, kita nggak usah ganti satu-satu, langsung aja ganti pusat ya kan, ganti semua. Ya, ini berguna misalkan contoh kayak misalkan nih, bayangin misalkan ada 10 fetching, 10 Axios. Kita mesti ganti-ganti semuanya. Repot ya. Itu baru 10. Gimana kalau misalkan ada 50? Wah, ya kali kita ganti satu-satu. Repot ya. Mendingan kita bikin sebuah variabel aja begini. Tuh, ya. Tapi di sini kan ada usernya nih, ada result data. Bagaimana caranya? Nah, kita harus pakai callback. Ya. Di profile begini kan ada user handler nih di sini. Nah, Axios saya hilangin Axiosnya. Saya mau import di sini fetches-nya ya. Import di sini kurung kurawal. Saya mau begini namanya get user from fetch user fetch. Wih, keren juga ya. Nah, di sininya kan ada get user nih. Ya. Nah, saya mau ambil di sini ya. Sebuah result saya masukin ke sini ya. Set user to result. Sehingga di user fetch ini dia akan menerima yang namanya callback. Ya. Nah, callback ini saya akan masukin result.data. Seperti ini. Ya. Nah, sini pun juga sama. Ini ada namanya submit handler, ada yang namanya tadi dapat di sini add user ya. Ini pun juga sama nih, saya ganti. Add user. From mana? From fetch ya. Ini juga ada namanya user fetch di sini ya. Di sini. Di sini juga ada namanya delete user. Sini ambil lagi di sini delete user. Save seperti ini ya. Nah, sudah gitu di sini dia ada yang di user fetch-nya ada namanya set user nih. Ya. Di sini ya, itu saya hilangin. Ups. Seperti ini ya. Nah, sekarang kita cek nih. Berhasil nggak? Takutnya mulai error, ya kan? Kita cek di sini. Saya lihat di sini, saya refresh dulu ya. Saya get user, berhasil. Ya. Saya lihat di sini, set user berhasil. Saya tambahin di sini.
Ya, sini hobi jalan-jalan. Set, bikin submit user di sini. Set, oke, user berhasil di sini. Oke, sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain? Ya, silakan. Saya masukin user fetch dulu. Saya mau ke belakang sebentar sambil ada yang mau nanya. Nah, lanjut. Sampai sini dulu ada yang mau tanyain? Kak, saya masih belum paham yang CB-CB ini sih, Kak. Oh, yang callback ini ya? Iya. Ini memang agak ribet sih ya. Jadi intinya gini guys. Kenapa sih ada callback di sini? Jadi kan sebelumnya kita kan mau namanya set user ya sebelumnya ya, benar nggak? Jadi kan sebelumnya Iya. set user.data ya. Nah, yang jadi masalah si set user ini kan berada di luar user fetch. Dia ada di profile, benar ya? Mm-mm. Nah, jadi si set user itu tuh nggak bisa dimasukin. Harus ada butuh sebuah function yang untuk menarik si get user ini keluar dari user fetch. Nangkep nggak maksudnya? Jadi harus ada sebuah function atau metode yang harus menarik hasil dari si get user itu, yaitu reset data, keluar dari si function get user yang ada di user fetch. Hmm. Nah, caranya adalah kita masukin sebuah function untuk menarik hasilnya dari si user fetch-nya. Dengan pakai apa? Namanya callback, dipanggil ulang. Gitu. Nah, maka itu saya akan bikin sebuah function di sini untuk ngambil, untuk ibaratnya kayak ada tangan yang ngambil untuk narik keluar. Lalu kita masukin di sini set user. Ya. Nah, di sini pun juga saya bisa bikin sebuah function namanya seperti ini, misalkan ya. Untuk apa namanya sebuah ini namanya function ini aja ya. Get users from user fetch. Ini ya. Nah, ini ada sebuah namanya result. Nah, yang di sini saya akan bikin namanya set user dari si result. Nah, yang ini itu kita masukin ke sini. Set. Tuh, seperti ini.
Jadi yang ini adalah sebuah function untuk nge-get users from user fetch. Kita masukin ke set user. Tapi cara yang kayak begini nih, ini nggak wajar ya, bukan nggak wajar, jarang banget digunakan. Bahkan saya pun kalau baca begini jadi bingung. Nah, maka itu para developer JavaScript ya, itu sebenarnya sepakat kita pakai namanya anonymous function. Atau ibaratnya kayak function yang nggak ada namanya. Nameless gitu ya. Anonymous. Sehingga saya bisa bikin seperti ini. Get user, ya, result, bikin namanya set user, result. Ya, seperti ini. Sama nggak? Sebenarnya sama kalau kalian perhatikan ya. Sama nggak? Sama-sama function? Sama sebenarnya. Gitu. Tuh. Sebenarnya sama. Cuma bedanya kalau ini saya kasih nama fungsinya, yang ini saya nggak pakai nama. Sama kayak yang ini ya, yang learn button ya. Ini kan saya langsung nambahin, saya kan langsung number plus 1. Tuh, ini kan langsung number plus 1. Tapi bisa nggak saya bikin jadi variable dulu? Boleh ya. Number plus 1 tambahin ini jadi jumlah dimasukin. Tapi saya mau persingkat nih. Buang-buang variabel. Variabel jumlah mau saya hilangin nih. Langsung aja number plus 1. Boleh nggak? Boleh. Sama. Ini pun juga kan saya mau langsung saya hilangin. Ya. Langsung kita masukin variabel. Nah, itulah enaknya tuh JavaScript ya. Bahkan variabel pun bisa kita isi dengan function. Nggak cuma number, string, sama boolean. Function juga bisa kita isi. Gila, emang GG sih. Buset, apa namanya, JavaScript itu memang greget sih, emang. Bisa gitu. Berarti kalau CB-nya itu gimana, Kak? Maksudnya Mhm. dia itu nggak pengaruh apa-apa gitu, Kak, kalau CB itu? Iya, sebenarnya sih dia nggak ngaruh apa-apa. Ini cuma namanya aja. Misalkan kita mau ganti namanya jadi callback juga boleh. Oh. Misalnya tes juga boleh. Karena kan kalau namanya parameter kan dia bebas ya, mau namanya apa aja parameter. Oh. Oke, oke, Kak. Anggap ya. Tapi biasanya kalau misalkan kita namanya yang agak beda gitu kayak tes gitu ya, itu takutnya lupa ya. Tapi kalau CB ini kita tahu nih artinya callback. Jadi ibaratnya tuh kayak ada sebuah tangan atau enggak function yang harus tarik keluar untuk masukin ke dalam set user. Ya, ini disebut namanya konsep asinkronus. Ya, itu yang waktu itu awal-awal banget ya sebelum backend. Itu. Nah, memang sih ini React ini emang itulah makanya kenapa yang bisa coding React itu programmer tuh bisa digaji tinggi tuh karena memang lumayan ribet sih ya. Pakai modern semua JavaScript-nya. Bener nggak? Pakai IS6 semua ya kalau kayak perhatikan tuh. Arrow function, pakai cons, pakai ternary, pakai dot map, destructuring. Itu memang penting sih S6. Gitu. Sip, sampai sini dulu. Ada lagi mau tanyain? Ya, ya hari ini memang cukup banyak ya materinya ya. Semoga kalian makin semangat di front end. Ya. Nah kalau nggak ada satu lagi ya, wah kak dari tadi satu lagi terus, dikit lagi satu lagi. Nah ceritanya nih saya mau masukin di sini untuk info. Ini kan ada button nih. Ini kita kan mau delete. Ceritanya saya mau info. Saya mau info, begitu klik saya mau alert. Ya, caranya bagaimana? Cara seperti ini. Ya kita buat aja sebuah button dulu di sini. Ups, button di sini ya. Lalu saya bikin namanya info. Saya enter dulu.
Oke, lanjut, sorry, sebentar. Nah, di sini kita akan bikin namanya ya sebuah function lagi, namanya di sini namanya edit user aja. Edit user, saya akan masukin namanya ID di sini, lalu saya akan bikin class name, button, btn, misalkan namanya btn apa ya, info aja deh. Set, di sini pasti error. Nah, saya akan bikin namanya const, ya. Ini ada get user handler. Di sini saya akan bikin nama ngapain bikin di sini lupa. Bikin di sini ya, astaga. Di user fetch ya, astaga lupa ya. Di sini kok edit sih, sorry, info ya, info user. Aduh, ngaco. Kita mau info dulu ya, satu-satu. Nah, di sini jangan update user kali ya. Coba kita info user dulu deh. Nah, di sini saya mau bikin dulu info user. Ups. Ini ada sebuah ID. Info user. Nah, di sini ya kita akan masukin Axios ya. Saya akan bikin nama method di sini get. Sini get. Nah, di sini saya masukin URL-nya pakai $ sini URL ya. Slash user slash di sini baru masukin $ ya. Masukin ID di sini. Di sini baru namanya .den. Ya, misalkan di sini result. Nah, saya akan coba destructuring di sini ya. Ada name, ada ID, ada name, ada hobby. Dari mana? Dari result.data. Nah, di sini saya mau kasih alert di sini. Alert di sini ya. Masuk aja nih ya. ID $ID name titik 2 name hobby titik 2 oops which hobby di sini titik 2 $ hobby. Oke. Sini .catch error. Saya konsol aja deh, konsol dulu. Nah, ini info user, oke. Nah, coba sekarang kita jalan terus ID-nya itu not found. ID is not defined di fetch user fetch. Astaga, belum saya masukin ya.
Nah, kita cek di sini. Saya refresh. Ini kalau saya info, saya get user, info, cakep, udah berhasil. Ya, info, berhasil ya. Oke, cakep. Tuh, ini udah berhasil semua nih ya. Mekanismenya udah berhasil semua. Kak, tapi desainnya masih jelek, Kak. Desainnya berantakan. Nah, kalau desain kan selera masing-masing ya. Yang penting tuh ngerti dulu CSS sama HTML-nya. Karena kita kan di sini kan full stack nih, bukan ke bagian yang web design harus bagus banget. Yang penting tuh bisa tampil dulu. Itu yang paling penting kalau full stack. Oke, sip. Sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain? Jadi kalau boleh saya recap, hari ini adalah, malam ini lumayan banyak nih ya, keren ya. Kita udah belajar namanya Axios, udah bikin namanya create, read, sama delete ya, update belum, sama info. Lalu kita juga udah paham nih bagaimana cara button bekerja, gitu ya. Use state, react hooks, dan sebagainya. Kita juga udah paham yang namanya back end dan front end itu ngomong tuh seperti apa, bicara. Ya. Ups, sebentar. Oke. Nah, sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain? Gimana? Seru nggak? Seru ya? Seru sih Kak, tapi pusing. Tes, suara saya kedengeran? Masuk ya? Masuk Kak. Oke. Nah, sampai sini dulu guys. Ada yang mau tanyain mengenai codingan kita kali ini? Hari ini lumayan banyak nih hari ini ya. Ini saya lagi push dulu. Nah, kalau nggak ada, kita ketemu lagi berarti minggu ya. Minggu jam 9 sampai jam 4 sore biasa. Lalu kita kan masih ada 3 pertemuan lagi nih. Nah, minggu itu kan kita kan pertemuan 12. Nah, minggu pertemuan 13 itu sama ya, Selasa sama Kamis lagi. Nah, untuk pertemuan 14 nanti saya rundingkan dengan admin dulu. Soalnya tanggal 15-nya itu, tanggal 16-nya itu udah ada kelas baru lagi soalnya. Offline gitu. Sip, aman ya guys? Aman Kak. Aman, Kak. Oke, sip. Pak Denny aman? Aman, puyeng. Pujeng ya, Pak ya? Iya sih, lumayan. Oke deh, sip. Kalau udah nggak ada pertanyaan, thank you banget malam ini udah hadir. Kita ketemu lagi minggu ya. Sampai jumpa, thank you. Ya, makasih Coach. Thank you. Makasih Kak. Makasih, Kak.